Salam saudara, kita sering mendengar, membaca tentang kalimat sempurna seperti Bapa menjadi persoalan yang belum selesai dalam kehidupan gereja Tuhan. Banyak perdebatan yang terjadi sekitar kalimat ini. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan sempurna seperti Bapa ini? Apakah manusia bisa sempurna seperti Bapa? Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang percaya harus sempurna seperti Bapa di surga. Dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48. Kata harus di sini berarti bukan sesuatu yang bisa atau boleh dihindari. Ini pasti sesuatu yang bernilai mutlak. Kata harus di dalam teks ini memberi kabar baik, sebab di balik kata harus di sini disyaratkan bahwa kita bisa melakukannya. Sebab Tuhan yang bijaksana tidak mungkin memberi perintah yang sifatnya mutlak yang harus dilakukan, sementara kita tidak bisa melakukannya. Kualitas hidup sempurna seperti Bapa adalah ciri atau yang menandai seseorang adalah anak-anak Allah. Dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-45, berkenaan dengan hal ini kita bisa menghubungkan dengan tulisan dalam Injil Yohanes bahwa ia memberikan kuasa supaya kita menjadi anak-anak Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Lalu Petrus juga menyatakan tentang suratnya di 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4 yang mengatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Allah memberikan kuasa agar kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Tuhan memanggil kita sebagai anak-anaknya, tetapi apakah sudah menjadi anak-anak Allah tergantung pencapaian kita di hadapan Allah. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Orang yang berhasil mengambil bagian dalam kekudusannya adalah orang yang bersedia menjadi anak Allah. Itulah sebabnya kita harus hidup dalam ketakutan selama menumpang di bumi ini. Petrus menyebutkan dalam 1 Petrus 1 ayat 17 di sana mengatakan hal itu. Kata Bapa dalam ayat ini hendak mengisyaratkan bahwa kita adalah anak-anak Allah semesta alam. Kita adalah keturunan Allah. Dalam Alkitab dikatakan bahwa Adam adalah anak Allah. Dalam Lukas pasal 3 ayat yang ke-38. Lebih tegas dan kontroversi lagi, Paulus menyatakan bahwa manusia adalah keturunan Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-28 dan 29 mengatakan demikian. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan, kesenian, dan keahlian manusia. Coba perhatikan kata keturunan dalam teks aslinya adalah henos, yang artinya keturunan, yaitu dalam bahasa Inggris offspring, stock, atau descendant. Kata yang sama juga digunakan untuk pengertian keturunan secara umum. Dengan kata Bapa di sini, orang percaya dipanggil untuk dikembalikan seperti rancangan Allah semula, yaitu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah sebagai Bapa. Saudaraku,
Setelah Tuhan Yesus membandingkan hukum yang diberlakukan bagi umat perjanjian lama dan hukum yang dikenakan umat perjanjian baru yang menekankan batiniah, di dalam Matius pasal yang kelima ayat 21 sampai 47, Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-48 agar orang percaya sempurna seperti Bapa di surga. Standar kelakuan yang ditunjukkan Tuhan Yesus bukan hanya di atas kualitas hukum yang diberlakukan bagi umat Israel, tetapi juga sangat bersifat batiniah. Dalam hal ini Tuhan menunjukkan bahwa orang percaya dipanggil untuk hidup secara luar biasa dalam kelakuan, tetapi juga dan kualitas batiniah seperti Bapa di surga. Pada akhirnya kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang tidak diatur oleh siapapun kecuali oleh Allah sendiri sebagai Bapa. Hukum yang diberikan Tuhan hanya menjadi tutor sementara, sebab akhirnya tanpa tekanan dan bayang-bayang hukum, seseorang bisa memiliki kelakuan yang bukan saja tidak melanggar hukum, tetapi sesuai dengan kehendak Allah. Dalam hal ini orang percaya harus memiliki kualitas moral seperti Allah sendiri. Kualitas moral seperti inilah yang sebenarnya Allah Bapa kehendaki dimiliki oleh anak-anaknya. Dan mereka harus memilikinya. Sebab Tuhan Yesus berkata harus sempurna. Dengan demikian menjadi sempurna maksudnya agar orang percaya hidup dalam pengaturan Tuhan sepenuhnya. Tidak ada yang anak Tuhan kerjakan di luar kehendak Allah Bapa. Sehingga akhirnya kita bisa berkata seperti Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudaraku, sebenarnya Allah tidak memformat manusia sejak semula untuk hidup di bawah bayang-bayang hukum atau peraturan. Itulah sebabnya pada waktu penciptaan Allah tidak merumuskan hukum untuk dilakukan. Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Artinya bahwa Allah memberikan kemampuan moral kepada manusia yang bisa membaca pikiran dan perasaan Allah. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan sesuai dengan keinginan Bapa. Jadi sempurna seperti Bapa artinya segala sesuatu yang dilakukan oleh anak Tuhan sesuai dengan yang Allah Bapa kehendaki. Dengan demikian seorang anak Tuhan yang selalu berjalan dengan Allah untuk belajar melakukan kehendak-Nya secara benar akan memiliki frekuensi pikiran dan perasaan yang nyambung dengan Allah. Dengan demikian tanpa pemaksaan seorang anak Tuhan akan selalu berjalan sesuai dengan kehendak Allah yang sama berjalan seiring dengan Tuhan sendiri. Di sini seorang bisa berdialog dengan Allah. Dialog ini akan semakin terbuka dan intensif sehingga seseorang bisa tinggal di dalam Dia, artinya dalam persekutuan dengan Allah, yaitu Allah Bapa, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-20 sampai 21. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki agar kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yaitu proneo. Pikiran dan perasaan inilah yang hampir sama dengan nurani, yaitu yang dalam bahasa Yunani mengatakan sunaidesis. Tetapi sebelum Tuhan Yesus menang, taat sampai mati, menderita disalib dan bangkit, Ia berkata orang percaya harus sempurna seperti Bapa. Sebab pada waktu itu Ia belum bisa mengklaim bahwa dirinya menang. Tetapi setelah Tuhan Yesus menang, maka Ia bisa menjadi pokok keselamatan bagi orang yang taat kepadanya. Di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-9 mengatakan, dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kalau seseorang mau sempurna seperti Bapa, ia harus mengenal kehidupan Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari saudara
untuk perjuangan kita terus maju, karena Tuhan sudah menjanjikan untuk menjadi anak-anak Allah atau anak-anak Bapa yang sesungguhnya. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.